Nah, jadi kebetulan karena kita cuman mau ke supermarket deket rumah, jadi kita duduknya samping-sampingan. I pretend to smile as I walk by. They don't know my real mind, hidden from the outside. Hai, selamat siang semuanya. Saya Kak Rose dan inilah saatnya kita untuk rumpi No Secret. Wah. Sebelum kita ketemu tamu kita hari ini ya yang umuran semua sama aku, kita ke pojokan dulu ya untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Ada apa ini dari dunia maya ya? Ini dari pasangan Unyu kesayangan banyak orang, yaitu pasangan Ray dan Dinda Hao ya. Ini padahal pasangan story doang loh. Si Ray ini bilang gini, susah banget nemu rambutan gitu. Mukanya gini. Habis itu mereka juga sempat balas-balasan ya di komen Instagram di feednya. Coba kita lihat balas-balasannya gini. Dinda Hao kasih love emoticon, terus Ray bayang gini, cie bales-balesan gitu. Terus nggak nemu nih rambutannya, kata Dinda, cariin. Apakah dia sedang ngidam? Nah ya, itulah kemudian yang ramai diperbincangkan oleh netizen. Karena ini netizen banyak yang sayang banget sama pasangan ini ya. Akhirnya besok paginya tuh banyak banget yang ngirimin rambutan. Apa ini menjadi sebuah ide tersendiri ya? Kalau aku posting gitu, kira-kira ada yang ngirimin aku nggak ya? Ini komentar netizen ya. Kasihan yang lagi ngidam rambutan. Ada lagi bunyinya apa lagi? Wah, Kak Dinda ngidam ya. Pokoknya gitulah intinya ya. Coba kita lihat ini kiriman rambutan datang dari mana. Kalau ada lebih-lebih mungkin ambil dari pohon sendiri ya. Boleh kirim ke Rumpi No Secret di studio berapa ini kita? Studio 14 di Tendean ya. Oke, coba kita lihat di video kiriman rambutannya. Gitu ya. Ini lagi apa ini sebenarnya? Lagi kunjungan biasa? Kunjungan dalam rangka ngecek ada sesuatu yang perlu dicek atau apa? Itu kita nggak berdua, jadi ada kakak ipar juga. Jadi ya sama-sama. Ya berdua juga nggak apa-apa. Kita ngecek gitu kan. Salah satu bentuk ikhtiar kita ya, dia ngecek kesehatannya dia, aku juga ngecek kesehatan aku ya. Oh, ngecek. Iya, jadi lebih ke ngecek sih. Oh, Teh, namanya apa Teh? General check up. General check up. Iya. Tuh, terakhir waktu kita undang di sini ya, Ray sama Dinda ditanya, waktu itu ke rumah sakit ngecek ke dokter kandungan lagi apa nih, ada apa hasilnya gitu. Kata mereka masih baru general check up. Kita doakan aja yang terbaik ya. Oh, Fiti menerima rambutannya nggak ada. Oke, mungkin nanti rambutannya datang langsung ke studio. Yang berikut ini juga yang lagi viral ya. Yang lagi viral ini dari TikTok adalah kakaknya Amanda Manopo, Angelica Manopo. Dia itu curhat, kesel dia itu sampai bilang gini, aku tuh sebenarnya males pasang nama Manopo, membuat orang tahu kalau aku tuh kakaknya Amanda Manopo karena setiap kali posting berdua selalu dibanding-bandingin sama netizen. Sedih deh ya. Coba kita lihat curhatannya di TikTok berikut ini. I pretend to smile as I walk by. They don't know my real mind, hidden from the outside. I pretend to smile as I walk by. They don't know my real. Jadi dia curhat di TikTok, terus tapi responnya orang banyak yang akhirnya memberikan semangat. Abis itu posting lagi sedih ya, karena diberi semangat malah sedih. Ini ada apa lagi Melo? Tapi coba kita baca beberapa komen netizen yang agak julid-julid ya. Bunyinya ada lagi nih, lebay. Dia yang posting cari pengakuan, giliran respin netizen gak sesuai harapan, sok jadi korban, katanya gitu ya. Oke lanjut, tutup akun kalau lemah, astaga. Ini lagi adu apa sih? Adu kuat menghadapi jempol apa gimana? Coba lanjut berikutnya. Melo karena disebut lebih berisi, haduh, katanya gitu. Ada lagi komen netizennya. Aku tuh justru ingin tahu loh, yang komen kayak gini tuh kayak apa sih orangnya ya. Kita tanya langsung saja sama yang seringkali menerima bulian seperti ini. Sudah ada Angelica Manoponya di sini. Hai. Ini aku samperin ke situ aja ya. Oke, geser ke sana Angel. Kamu duduk di sebelah sana biar kita agak jauh-jauhan. Oke. Angel, aku mau nanya.
Iya. Kamu itu tiba-tiba bikin kayak gitu lagi apa? Kamu lagi ada perubahan hormon juga sama kayak Dinda gitu lagi? Enggak sih. Jadi kemarin tuh abis ngobrol-ngobrol sih sama teman, terus dia lagi nggak pede, terus dia juga sempat nanya sih, gimana sih rasanya jadi kakak seorang public figure gitu, apalagi kan Amanda saat ini kan lagi lagi banyak banget disorot ya kan? Iya, nah makanya aku jadi kayak ini bukan dalam arti aku lemah dan aku ngasih tahu ke orang-orang, enggak. Aku malah bersyukur banget gitu melalui sosial media aku bisa sekuat ini gitu. Terus ya bisa dibilang ya kemarin tuh aku emang tujuannya hanya membuat konten gitu Kak. Terus kenapa kamu masih kayak agak terharu sedih gitu kalau bercerita ini? Kenapa? Apa ya? Apa? Itu oke sih, emang aku emang gampang melo. Kamu memang gampang melo orangnya ya. Yang membuat kamu melo apa? Support netizen kah yang membuat kamu melo atau justru bulian itu yang membuat kamu masih aku lebih ke support sih, karena aku ngelihat Manda bisa sebesar ini juga karena orang-orang di sosial media. Dan aku bersyukur banyak banget yang sayang sama Manda, bahkan sampai keluarganya juga disayang gitu. Oke, sebelum kita lanjut obrolan sama Angelica Manopo, kakaknya Amanda Manopo, ya mohon maaf kita sebut-sebut ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Felicia Angelica Manopo, kakak kandung dari artis Amanda Manopo ini pada 7 Desember kemarin memposting video TikTok tentang rasanya jadi kakak artis yang sering dibanding-bandingkan dengan adiknya, menghina bentuk fisik dan dikira ibu Amanda Manopo. Perempuan yang aktif sebagai YouTuber dan penulis buku ini sehari setelahnya memposting video mengeluarkan air mata karena terharu dengan komentar netizen yang mendukungnya dan menyebut langsung jatuh cinta dengan warga TikTok dengan hashtag share positivity. Bagaimana Angelica menghadapi komentar negatif netizen? Dan apa komentar Amanda Manopo mengenai konten TikTok dirinya yang viral? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, ini lagi bersama Angelica, kakaknya Amanda Manopo. Judulnya gitu, Angelica, kakaknya Amanda Manopo. Ada artikelnya bahkan, potret kece Felicia Angelica kakak Amanda Manopo gitu ya. Padahal sebenarnya nih ya, Angelica ini juga, kamu tuh kan beauty vlogger ya, Iya. influencer juga, jadi brand ambassador, itulah apa gitu ya. Maksudnya, dan kamu nulis buku, novel ya. Iya. Kamu punya prestasi kamu sendiri, dunia kamu sendiri. Tetapi ketika kamu posting sama Amanda yang memang lebih banyak dikenal orang gitu, suka dibanding-bandingin. Hal apa sih yang menurut kamu tuh paling nyakitin sebenarnya? Yang paling nyakitin sih ya biasa, yang lebih nyakitin itu sebetulnya yang in real life sih. Kalau di sosial media sebetulnya nggak begitu. In real life? Iya. Ada yang ngomong berani di depan wajahmu? Ngomongnya gimana? Ada sih, tapi udah dulu banget sih ya. Oh, pasti gini nih. Hah? Kamu apanya Amanda Manopo, ibunya ya gitu ya? Atau gini? Itu pernah. Atau gini, benar, saudara kandung benar gitu. Betul, ada juga yang kayak gitu. Terus apa lagi? Ih kok lebih gendut ya gitu? Ada juga? Ada. Yang mana yang lebih nyakitin sebenarnya? Yang mana ya? Mungkin semuanya sih waktu itu sangat menyakitkan buat aku gitu. Waktu itu pada saat itu kamu kenapa? Karena aku masih 22 tahun kalau nggak salah itu. Gitu. Tapi kalau sekarang kan aku udah 5 tahun berlalu dan jadi ya lebih udah dewasa, iya. udah lebih punya rasa percaya diri. Betul. Dari dulu. Iya. Astaga. Jadi ini bukan cuma dari kemarin aja ya. Dari dulu kamu sering digituin orang. Terus respon kamu biasanya gimana? Ya kalau dulu masih karena masih merasa aku bukan siapa-siapa gitu kan. Jadi masih ngerasa oke, gue akan buktiin something gitu. Jadi ya makin kesini aku semakin semangat gitu. Aku harus ngasih prestasi gitu. Aku harus ngasih karya buat orang-orang tuh tahu bukan karena dia kakaknya Amanda doang gitu. Bukan tapi karena kamu itu. adalah ya sosok yang punya ya karya sendiri gitu. Betul, ya. iya. Jadi kalau kita lihat ini ada potret kamu sama Amanda gitu ya. Itu membuat kamu suka malas jadi foto bareng sama dia nggak sih? Sempat gitu nggak posting, aduh malas deh gue sama adik gue. Enggak. Emang netizennya rame. Enggak sih, kalau misalnya foto yang namanya kita lagi sempat foto, tapi kalau misalnya sekarang kan memang Manda lagi sibuk, jadi ya belum ada kesempatan buat bikin foto baru gitu. Nah di TikTok kamu sempat bilang bahwa aduh awalnya tuh malas gitu pakai Manopo. Itu kapan kamu malas dan kapan akhirnya kamu ya udah pakai aja atau itu memang nama kamu gitu? Tahun 2017 sih, waktu aku lagi transisi lah gitu, lagi belajar untuk
oke, aku akan accept semuanya gitu. Aku belajar untuk menerima semua kelebihan dan kekurangan aku. Nah itu di situ aku baru mulai mengubah nama aku jadi Angelica Manopo. Tadinya nama Instagram aku tuh Felicia Angelica 23. Ada gitu aja. Iya. Nah itu kalau kita lihat sekarang di Instagram kamu kan, kamu memang seorang influencer gitu ya, followersnya juga lumayan banyak, terus juga TikTok juga banyak gitu ya. Apakah kamu memakai nama? Kapan kamu mulai menjadi beauty vlogger, influencer itu kapan? 5 tahun yang lalu atau sesudah 5 tahun yang lalu kamu? Sesudah 5 tahun, kira-kira ya 2016an lah. 2016. Itu baru mulai untuk bikin something gitu, kayak aku nggak mau dilihatnya sebagai kakaknya seorang artis, tapi aku mau buat karya gitu. Tapi kalau ada yang bilang gini, oh ya pantesan dia banyak nih followersnya, soalnya dia kakaknya Amanda Manopo sih gitu, kamu komen apa? Iya, puji Tuhan, puji Tuhan kalau misalnya dapat kesempatan seperti itu, karena memang ya di luar sana mungkin nggak ada yang bisa punya merasakan hal yang kesempatan sama, gitu, atau punya kesempatan kelebihan sama. seperti itu, Betul, gitu ya. betul. Jadi kamu tuh sebenarnya udah jadi influencer dulu, gitu ya. Baru setahun kemudian baru kamu memakai nama Manopo. Iya. Gitu ya kurang lebih ya. Iya. Terus orang sekarang lebih mengenal kamu gimana kalau di luaran? Masih tetap dengan oh ini kakaknya Amanda Manopo gitu. Iya, ya pastinya kayak gitu sih. Gimana rasanya kayak gitu? Biasanya kalau misalnya ada yang manggil, ini kakaknya Mando ya gitu ya. Iya, kenapa gitu. Ada yang minta foto bareng, aku bukan artis. Ya, lebih kurang lah ya. Amanda komentar apa? Dulu 5 tahun yang lalu kan dia juga masih belasan tahun berarti kan? Kalau dulu sih ya memang dia juga ikutan support gitu, karena dia tahu ya dari orang tua pun dulu pengennya aku jadi artis juga. Kenapa kamu nggak jadi artis juga, nggak main sinetron juga? Dulu aku sempat main sinetron, Terus? sempat FTV, sempat ini juga iklan-iklan gitu. Cuman karena kan aku sambil kuliah, jadi nggak segampang itu gitu. Aku harus memilih yang mana yang harus aku utamakan gitu. Akhirnya kamu pilihnya adalah ya kuliah, kemudian kamu berkaryanya di tempat lain. Masih sekarang kan udah nggak kuliah, tapi baru nikah ya? Iya. Nggak pengen main sinetron juga? Ya kalau ada kesempatan kenapa masih enggak? masih tidak menutup kesempatan ya. Oke. Nah ini kan ada juga sebenarnya di luar sana juga yang kakak beradik yang main TikTok yang mukanya beda juga ada gitu ya, yang dibully netizen juga ada kayak gitu, atau orang-orang yang punya hal seperti kamu lah, kamu dan Amanda gitu. Apa pesan kamu buat mereka? Pesan dibully secara fisik gitu kan? Pesan aku tetap positif aja, karena kita nggak pernah tahu one day kamu akan jadi seperti apa. Yang dimana mungkin dari netizen itu yang membuat kamu jadi bisa besar suatu hari nanti, bisa sukses itu. Anggap aja ya orang begitu kan itu ngelengok ya, ada perhatian. Oke, ada perhatian, bagus ya, kita bisa. Oke, apa nih yang di endorse sih? Gitu ya kurang lebih ya. Iya, bisa kayak gitu. Apa sih perbedaan kamu sama Manda? Sifat-sifat ya, secara sifat-sifat. Kamu apa, Manda apa? Siapa yang lebih cerewet? Cerewet, kayaknya kalau sekarang aku deh, Manda lebih banyak diem. Manda lebih banyak diam. Oke, yang bucin? Manda, pasti. Itu bahkan dia ngaku ya. Iya. Kamu lihat dia sekarang sama Billy kan dua-duanya kayaknya sama-sama bucin gitu ya. Ulang tahun dinyalain apa videotron apa segala. Kamu ngeliatnya gimana? Iya, sebagai kakak. Aku ikut bahagia karena Manda dapat kesempatan kayak gitu. Karena kan nggak di luar sana jarang lah ya. Suami kamu nggak gitu? Kamu nggak pengen suami kamu suruh pasang videotron juga? Enggak, kalau aku mendingan uangnya disimpan. Oh ya. Oke, kamu lihat sekarang Manda kan ya pernah sebelumnya, sekarang sudah sama Billy. Apa yang berbeda dengan Amanda Manopo saat dia bersama Billy? Ya dia pastinya lebih baik lagi sih saat ini gitu Iya, kan. apa tuh baiknya tuh apa? Dari segi pekerjaan maupun mungkin dia juga semakin bertumbuh dewasa gitu kan. Iya, betul. Jadi semakin menjadi pribadi yang lebih baik pastinya gitu. Apa sih kebiasaan iseng-iseng kalian gitu? Apa kebiasaan jahil Amanda tuh sebenarnya kayak apa sih? Ada nggak sih? Kan kita kalau lihat dia kan lempeng aja lempeng gitu anaknya ya. Enggak, dia suka ngeprank kalau di rumah. Serius? Iya. Siapa korbannya? Aku. Diapain misalnya? Misalnya aku lagi mandi, dimatiin lampu kamar mandinya kayak gitu ya. Pernah berantem nggak sih? Pernah lah. Biasanya karena apa? Biasanya kamu berantem? Biasa karena yang paling lucu sih kemarin mungkin terakhir yang waktu lagi PSBB, terus kita sering bikin usaha bareng, terus bikin konten bareng, itu berantem biasa aja sih. Berantem yang hal-hal kecil gitu. Kamu kan juga kreatif juga gitu ya. Ada lah gitu. Amanda juga punya bisnis juga. Kalian berdua. Emang kalian berdua tuh di keluarga memang selalu didorong untuk berbisnis sendiri, enggak sih. Kreasi sendiri enggak? Kita memang kita berdua masing-masing punya apa ya?
kita suka gitu dengan hal yang baru gitu. Jadi once ada kesempatan bisa buat bisnis baru, bisa bikin something, itu langsung ya bener-bener semangat gitu. Kalian berdua aja nih? Iya. Anak-anak ini ya? Jadi Iya. emang gitu ya? Oke, baiklah. Kemarin katanya ulang tahun Amanda dihadiri 2 keluarga. Ini keluarga gimana terhadap hubungan Billy dan Amanda? Udah lampu hijau, lampu kuning, lampu hijau muda, ular keket. Kalau sekarang sih ya, maksudnya Amanda kan baru 2021 tahun Iya gitu sih. kan. Jadi ya kedepannya kita pasti berdoa untuk yang terbaik gitu, untuk urusan kedepannya. Kalau dia misalnya, ya udah 22 deh kita mau nikah gitu, keluarga gimana kira-kira? Ya itu aku nggak tahu ya. Balik lagi karena ya namanya jodoh nggak pernah ada yang tahu lah gitu. Kamu dulu pernah pengen nikah di usia muda gitu? Pasti. Pernah? Pernah. Orang tua komentar? Ya kalau bisa ada jodohnya langsung nikah gitu. Oh gitu, kan. sebenarnya keluarga tuh kayak gitu. Oh jadi Amanda juga mungkin bisa ya? Iya. Oke, baiklah. Apa nih, Amanda, Billy, rencana apa sih ya? Emang ada rencana menikah mereka? Emang udah ngomong Billy? Oh nggak ada. Nggak ada. Belum aja ya. Oke, baiklah. Pesan kamu kan tadi ada netizen yang bilang lebay. Kalau nggak kuat, tutup akun aja kayak gitu. Kamu ada mau ngomong apa sama mereka? Apalagi kalau mereka tuh ngomongnya kayak aku gitu tadi. Aku baru tahu sih, baru lihat kebetulan. Baru lihat yang itu? Iya. Oh ini nih, lebay. Dia posting cari pengakuan. Giliran netizen respon maksudnya. Hai typo Anda ya. Udah ngegas typo. Aku juga galak. Gak sesuai ini. Aku sama ini ada juga yang cerita. Aku sama abang aku juga nggak mirip. Untungnya aku bukan artis. Jadi ketidakmiripan itu tidak begitu dipermasalahkan. Tapi sedih. Tapi ini kan jujur ya, jujur aja nih. Kan itu ketika kalian Amanda ketahui publik banyak komen netizen. Tapi sebenarnya waktu kecil sebelum Amanda jadi artis, kamu suka ngerasa gini nggak sih? Kok gue beda sih sama adik gue gitu? Ada nggak? Kok aku kayak gini gitu? Ya Ada? pasti lah, namanya juga adik kakak gitu, bukan anak kembar. Bukan anak kembar, kan maksudnya Jadi kayak pasti iri. beda. Kok aku nggak kayak dia sih gitu? Ada nggak sih kayak gitu? Enggak sih. Oh, enggak dari ya? kecil sebetulnya aku tahu gitu Amanda pun tumbuh dari kecil dia memang lebih tomboy dibandingkan aku gitu. Terus semakin lama semakin besar ya dia semakin semakin tinggi, lebih tinggi daripada aku dan badannya juga semakin lebih bagus dibandingkan aku. Jadi aku sebetulnya ya nggak ada masalah dengan hal itu gitu. Cuman Nggak ada masalah sebenarnya. Ada masalah ketika orang malah nunjukin gitu masalah. saat Gitu. itu, tapi udah lewat. Ya orang yang ngomong gitu, lebay kamu mau bilang apa sama mereka? Paling aku bilangnya terima kasih kalau misalnya kamu yang merasakan ya mungkin kamu akan tahu rasanya seperti apa. Ya terima kasih sudah membuat aku seperti ini. Terima kasih karena ya buat ramai aja ya supaya hiburan juga lah ya, ada keceriaan gitu. Tapi buat kamu yang buat kamu terharu adalah kamu nggak nyangka banyak juga netizen memberikan support. Jujur iya aku kaget. Karena aku baru posting semalam, bener-bener semalam, terus aku tuh baru posting terus nggak langsung aku lihat kan. Terus pas aku pagi-pagi aku buka aku kaget. Ternyata sebanyak itu responnya, makanya langsung kayak agak melo gitu. Ternyata dari sosial media tuh sebesar itu ya pengaruhnya gitu. Makanya mungkin di luar sana ada orang yang mungkin dia ngerasa bisa down, bisa sampai mungkin hal terburuknya ya dia bisa suicide segala macam ya. Karena perkataan dari sosial media itu sih gitu. Kata-kata yang bagus bisa menjadi energi yang positif sekali. Yes. Kata-kata yang buruk pun bisa gitu menjadi sebuah energi buruk yang itu tadi mengganggu mental. Bahkan kemarin sempat Aurel mau istirahat dulu di sosial media karena demi kesehatan mental. Itu bukan hal yang nggak mungkin. Itu mungkin di zaman sekarang ini. Yes. Ya, jadi be kind lah, baik hati lah. Nulis itu yang baik-baik aja gitu ya. Oke. Angel, terima kasih banyak sudah hadir. Mudah-mudahan sukses terus buat kamu ya. Oke. Ada lagi nih yang juga berbagi di sosial medianya ya. Ada banyak lah cerita keluarganya menarik sekali termasuk di YouTube channelnya. Kita lihat inilah profil Meisya Siregar dan Baby Romeo. Meisya Najalina Siregar, artis berusia 41 tahun yang menikah dengan Baby Romeo, musisi berusia 49 tahun pada Desember 2004 dan dikaruniai anak bernama Lirik Syabila, Song Luisya, dan Muhammad Bambang ini kini aktif membuat konten bersama keluarganya di channel YouTube The Romeos yang memiliki subscribers lebih dari 16.000. Perempuan asal Bandung ini 3 Desember kemarin menceritakan kalau semangat anak-anaknya sedang drop hingga mudah marah dan susah diatur. Namun bungsu dari 4 bersaudara ini mempunyai caranya sendiri untuk mengatasi tantrum anaknya.
Ia memberikan kesempatan anaknya untuk belajar mengolah emosi dengan tidak mengganggu orang di sekitar seperti teriak-teriak, merusak barang, atau menyakiti diri sendiri. Bagaimana cara Meisha dan Baby bekerja sama mendidik anak-anak? Dan benarkah Meisha pelit membelikan mainan untuk anaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, sudah ada Meisha dan Baby. Satu pertanyaan awal sebelum kita ke masalah inti. Aku udah browsing ya. Baby itu kan bukan nama kamu sebenarnya ya, nama panggilan. Kamu emang dipanggilnya Babe dari kecil? Dari kecil. Dari kecil. Jadi kalau ada cewek-cewek Babe, kamu gak akan curiga ya? Enggak. Oke, kita kemana? Jangan kemana. Tetap di Rumpi No Secret.